Sampurasun. Wilujeng tepang, wilujeng nyakseni sareng acara anu maneh tiap dinten Salasa. Brukprak TPRI Jawa Barat. Wilujeng nyakseni sareng lingkung seni SMP Pasundan Hiji Bandung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ampes. Rincik rincang, rincik rincang. Meser karamel di bawah kuboboko. Sidik pisan, sidik pisan. Kamari teh amel ayeuna Kang Iko. Dua episode. Oh, biasa. Kang Iko ieu teh nya muhun ka Cianjur. Muhun janten ningal kumargi kan ieu teh dodor urang sadaya teh katimpaku bencana gempa bumi nu kekuatanna 5, genep di 20 November 2022 janten memang gitunya ieu teh dilulantahkan. Tapi mugi wae tang tose ieu teh masih keneh dina masa tanggap darurat anu masih keneh diperpanjang ku pamarentah Kabupaten Cianjur. Mugi wae teh tim SAR gabungan oge sadayana dipasihan kasalamatan, kesehatan oge kanggo kulawarga oge dipasihan katabahan oge istilah nama keikhlasan gitunya. Mugi wae cing sumanget sadayana warga Cianjur teh nya. Sapertos biasa tadi tos dibubuka ku reng-rengan ti LS Pasuan SMP Pasundan Hiji Bandung ya. Iya pimpinan Bapak Nana Mulyana SPD MSI. Dihilap kan Abi? Henteu. Alhamdulillah hatam. Sok naosnya. Sok naos sabar episodenya Abi masih kena nginget atuh ka Bapak Nana. Tapi iraha atuh Bapak Nana ka dieu nya. Oh narasumberna. Mantap pisan. Langsung we ulang Bupati Bandung Bapak Haji M Dadang Supriyatna SIP FSI dihaturan. Bandung pedas, Bandung pedas manunggal gilik sehati bageh ngahiji ngarunjakeun pangwangunan. Bandung pedas, Bandung pedas bangkit edukatif serta dinamis, agamis tur sejahtera sangkan Bandung ningkin anjung. Najan beda kaya dinan teu kudu jadi halangan. Bandung Anjung, Bandung nu urang repeh rapi rukun sauyunan. Bandung pedas, pedas manunggal aparat jeung rahayat sapamadegan tengkeuh ngajunjung hak masyarakat adil makmur mahrifah mungkinawi. Spesial pisan. Atur nuhun. Bedas pisan ya. Sampurasun tepang deui sareng acara mana Brukprak TPRI Jawa Barat. Masih sareng acara Brukprak tiap dinten Salasa tabuh 5 sonten. Masih sareng LS Pasuan JHS SMP Pasundan Hiji Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang sadayana. Alhamdulillah daramang ditepangkeun deui pamirsa sareng sinten saperkan cati lingkung seni SMP Pasundan Hiji Bandung. Dina acara maneh nyaeta Brukprak wilujeng nyakseni. Brukprak Istilah bahasa Sunda Brukprak ngandung arti terbuka. Brukprak Puguh tujuanana Brukprak kaharti masalahna. Brukprak Tetep aya aturan Brukprak mibutuh kejujuran. Brukprak Teu bisa sambarangan Brukprak gumantung kepentingan. Brukprak Dina dialog sangkan brak masalahna jejerna silih asah asih sangkan brak masalahna rakyat jeung pamarentah. Kedah kumaha kula harus wajib kudu Kedah Brukprak cenah leres pacace ala Kang Yudi Damang. Alhamdulillah. Aduh. Nah,
kunaon cenah ayeuna teh makan di dinten ayeuna teh Kang? Cobi aya bocoran. Kawis PAD, pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung. Kan orang bahas menternya di dieu aja. Tah eta aya spesial. Dukrak, dukrak, Hartina transparansi, dukrak, dukrak, cirina demokrasi, dukrak, dukrak, sajalan reformasi, orang tetap ngahiji. ku jalan bro brak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. Kurasun. Ampes. Rinci krincang, rinci krincang. Kumaha cenah? Meser karamel di bawah kuboboko. Olah. Sidik pisan, sidik pisan. Kamari teh amel ayeuna Kang Iko. Kumaha Daramang? Alhamdulillah. Jadi sepertinya kita harus dipisahkan dulu oleh waktu. Setelah kita dipisahkan oleh waktu, kita bisa kompak. Chemistry terjadi. Chemistry terjadi. Dari beberapa episode. Kumaha? Hararejo. Hararezo pokoknya mah. Hezo ngemploh pokoknya. Kumaha Daramang? Kang Iko kamana wae tos 2 episode. Oh, biasa. Kang Iko ieu teh nya muhun ka Cianjur. Muhun janten ningal kumargi kan ieu teh dulur urang sadaya teh katimpaku bencana gempa bumi nu kekuatanna 5,6 di 20 November 2022. Janten memang gitunya ieu teh dilulantahkan lah. Memang aya sabaraha anu janten zona beureum teh pamirsa. Janten ieu anu aya kedah direlokasi, teras oge masih keneh evakuasi teh ya, pencarian masih kene gitunya. Logistik aman tingali Kang Iko. Di Cianjur tehnya, kumargi Cianjur taneuh anu subur, mata rakyatna janten makmur. Pendatang oge jadi makmur. Mohon, tapi muga wae tang tose ieu teh masih keneh dina masa tanggap darurat anu masih keneh diperpanjang ku pamarentah Kabupaten Cianjur. Muga wae teh tim SAR gabungan oge sadayana dipasihan kasalamatan, kesehatan oge kanggo kulawarga oge dipasihan katabahan oge istilah nama keikhlasan gitunya. Muga wae cing sumanget sadayana warga Cianjur teh nya. Sapertos biasa tadi tos dibubuka ku reng-rengan ti LS Pasuan SMP Pasundan Hiji Bandung ya. Iya pimpinan Bapak Nana Mulyana SPD MSI. Dihilap kan Abi? Henteu. Alhamdulillah khatam. Sok sanaosnya. Sok sanaos sabar episodenya Abi masih kena nginget atuh ka Bapak Nana. Tapi ira atuh Bapak Nana ka dieu nya. Tah, dina dangat ayeuna anu matak jantan luar biasa pisan. Episode ayeuna tos mah hejo-hejo ngemplo kitu nya. Anu spesial mah. Lain spesial deui ieu mah luar biasa pokona mah nya. Dia nangat ayeuna urang teh baris ngangkat jejerna nyaeta meneropong pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2022. Ya. Iya, anu munggaran ieu teh luar biasa pisan ieu nya. Narasumberna mantap pisan. Langsung we urang ulem Bupati Bandung Bapak Haji M Dadang Supriyatna SIP FSI dihaturan. Bandung pedas, Bandung pedas, mangungkap gilik sehati, bageuhna hiji, ngarunjakeun pangwangunan. Bandung pedas, Bandung pedas, bangkit edukatif serta dinamis, agamis, tur sejahtera, sangkan Bandung ningkin Nanjung, najan beda keyakinan, kudu jadi halangan. Bandung Nanjung, Bandung nu urang, repeh rapi rukun sauyunan. Bandung bedas, bedas manunggal, aparat jeung rahayat sapamadegan, tengkuh ngajunjung hak masyarakat, adil makmur mahrifah mungkinawi. Spesial pisan.
Atur nuhun. Beda pisan ya. Salajengna urang ulem Kapolresta Bandung Bapak Kombes Pol Kusworo Wibowo Esa SIK MH. Waalaikumsalam. Sumangga linggih di haturanan. Kumargi pimpinan jadi. Assalamualaikum. Abi hilap dia aya Kang Iko mana hilap. Jadi ada licin kan itu mohon. Kumargi pimpinan. Harus tegas. Harus tegas. Ampura Pak bercanda Pak bercanda. Salajengna urang ulem Dandim nya ieu teh Letkol ARH Dama Noviang Jaya di haturan. Rames. Sumangga linggih Alhamdulillah, Pak. Saat can calik abi aya rincik rincang heula. Rincik rincang. Ka Majalaya aya teh Aas. Sidik pisan. Hei baraya salam bedas. Bade calik aya nama mohon ya. Bade calik, mohon. Calik we langsung ulah nungguan heula lagu langsung bisa diheureuyan. Kumargi tos 2 episode abi teu aya nya. Mohon. Assalamualaikum Bapak-bapak. Waalaikumsalam. Kumaha daramang Bapak-bapak. Alhamdulillah. Hatur nuhun tos teu kapriadang aina dina Brukbrak TVRI Jawa Barat anu ngangkat jejerna nyaeta meneropong ada seperti biasa orang meneropong Narawang. narawang itu noong itu pembangunan di Kabupaten Bandung anu mungaran abi bade ka Pak Dadang heula nya paderang ieu kumaha update perkembangan pembangunan di Kabupaten Bandung di tahun 2022 ya tentang tosnya seueur pisan program-program ya. Tapi itu program non we anu tos dilakonan terus oge anu baris dilakonan. Mangga Pak. Program di tahun 2022 rupina nyokok karena visi misi Kabupaten Bandung. Anu mana visina nyaeta terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung anu bangkit, edukatif, dinamis, agamis, sinar sejahtera. Agaduhan 5 misi. Anu pertama membangkitkan daya saing daerah, menambah semangat etos juang pasca pandemi harus bangkit dan harus bisa sejajar dengan daerah yang lain. Yang keduanya membuat sarana prasarana pendidikan dan kesehatan secara adil dan merata. Yang ketiganya adalah mengembalikan lagi, mengefektifkan lagi ekonomi kreatif masyarakat, tentunya harus berwawasan lingkungan. Dan yang keempatnya tata kelola kehidupan dan birokrasi itu dengan mempunyai nilai-nilai keagamaan, karena agama itu salah satu penyempurna dalam arti untuk bisa menyempurnakan akhlak. Dan yang kelima adalah membantu masyarakat lemah. Implementasi dari visi misi tadi ada 13 program strategis, dikemas lagi menjadi 3 program prioritas. Yang pertama bahwa kita memberikan perhatian kepada para guru ngaji Kabupaten Bandung, yang tentunya jumlah ustadz-ustadzah di Kabupaten Bandung itu ternyata ada 23.000. Karena saya mempunyai keyakinan bahwa berdirinya suatu negara atau daerah itu tergantung 4 golongan. Yang pertama adalah dengan ilmunya para ulama, yang kedua imam adil, ya pemimpin yang adil, yang ketiga berehana para agnia, dan yang keempat adalah doanya para pukoro. Nah ini konsep 4 ini dikolaborasi, tetapi ada satu kejanggalan yang mana para ustadz-ustadzah ini belum diperhatikan pada saat itu. Nah sehingga begitu saya dilantik tanggal 26 April 2021 kemarin, bahwa kita berikan insentif kepada guru ngaji itu dianggarkan setahunnya 109 miliar untuk 17.000 guru ngaji, dan itu dimasukkan dalam muatan lokal di sekolah TK, SD, SMP, sehingga yang pertama adalah pendidikan Pancasila dan Undang-Undang 45, yang mana anak-anak kita harus paham tentang NKRI, ya harus paham tentang etika, karakter, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, memahami budaya Sunda. Jadi sekolah TK, SD, SMP itu diwajibkan mempelajari bahasa Sunda dan memahami budaya Sunda. Yang ketiga, mengaji dan menghafal Al-Quran. Kenapa saya buatkan ini? Karena ini salah satu tumpuan harapan bahwa kita akan membentuk anak-anak kita ini menjadi pemimpin masa depan yang berkarakter dan berakhlakul karimah, sehingga guru ngaji hadir di sekolah dan akhirnya diberikan insentif setiap bulannya.
Yang kedua, kita ada program pinjaman modal bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan. Ya, yang mana program ini digulirkan. Kenapa? Karena saya pengalaman pada waktu jadi kepala desa dulu 2 periode, anggota DPRD Kabupaten Bandung 2 periode, dan DPR Provinsi juga baru 1 tahun. Terus saya jadi bupati. Informasi yang berkembang dan kondisi di lapangan itu ternyata masih semaraknya Bang Emok. Nah, mengapa kita hadirkan dan akhirnya kita hadirkan pinjaman modal bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan, yang alhamdulillah ini sudah kita gulirkan. Dimulai tahun 2022 ini kita gulirkan 40 miliar dulu. Insya Allah 2023 kita tambah lagi di 30 miliar. Saat ini berpengaruh penyerapan nasabah itu ada sekitar 13 ribuan saat ini. Dan alhamdulillah tercatat bahwa berdasarkan data BPS dengan adanya program ini, yang tadinya angka pengangguran di 8,32%, saat ini sudah mencapai 6,69%. Artinya ada efek yang tentunya sangat signifikan. Dan yang ketiga adalah kita memberikan perhatian kepada para petani, dan tentunya petani ini salah satu Kabupaten Bandung ini merupakan daerah agraris yang tentunya salah satu penyangga ibu kota. Dan kita juga mempertahankan ketahanan pangan, dan alhamdulillah insya Allah tahun depan kita akan berikan hibah kepada para petani 25 miliar. Nah, tentu di luar 3 prioritas tadi, dari mulai ketua RT, RW, Linmas, ya, dan juga perangkat desa, BPD, PKK, termasuk insya Allah LPMD, ini kita sudah berikan insentif berikut BPJS Ketenagakerjaannya. Dengan kita memberikan BPJS Ketenagakerjaan, maka jaminan kematiannya diperhatikan dan juga kesehatan juga diperhatikan dan berdampak terhadap UHC. UHC Kabupaten Bandung yang waktu saya dilantik itu dalam posisi di 70%. Saat ini sudah mencapai 96,41%. Artinya dari jumlah penduduk 3,6 juta jiwa ini, sekitar 3,5 juta sudah mempunyai jaminan kesehatan. Nah, dan diantaranya bagi yang penerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kalau seandainya ada yang meninggal dunia, ini diberikan jaminan kematian 42 juta rupiah. Dan kalau seandainya sudah 3 tahun, di samping ada jaminan kematian 42 juta rupiah untuk ahli warisnya, juga untuk anak-anak beasiswa anak-anaknya untuk meneruskan sampai perguruan tinggi. Di samping itu juga kita dalam bidang kesehatan, kita membangun 5 buah rumah sakit. Tahun ini baru 2, insya Allah Januari di 3 rumah sakit. Tahun ini baru Kertasari dan Cimaung, tahun depan Arjasari, Ciwidey, dan juga Bojongsoang. Dan kita menambah 28 unit sekolah baru yang insya Allah karena kita punya harapan lama sekolah masyarakat Kabupaten Bandung itu di 12,9 tahun, tapi tidak seimbang, tidak sebanding lurus dengan rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah kita itu baru dalam posisi sebelumnya di 8,8 tahun, tapi Desember 2021 kemarin di 9,07 tahun. Target kita tahun 2023 minimal rata-rata lama sekolah kita itu di 10 tahun. Ya. Upami Pak Bupati nyarios mah daging sadayana. Luar biasa. Nah, tapi kamari oge ieu teh nyangking ieu saurna. Penghargaan saurna. Top 45 inovasi pelayanan publik kategori pemerintah Kabupaten Kota se-Indonesia dari Kemenpan RB Posterling sauranya Pak. Pos pelayanan kesehatan ternak keliling sauranya Pak. Nah, eta luar biasa. Tiasa diceritakeun Pak eta kumaha Pak? Dalam kondisi ini para petani ini kan perlu perlindungan. Ya, Dina Hartos bahwa kadang-kadang semua orang berpikir bahwa bagaimana untuk menjaga dan membantu masyarakat di dalam bidang kesehatan. Tapi tidak ada yang berpikir bagaimana untuk menjamin kesehatan peternakan. Nah, tentunya dengan Posterling ini Dinas Pertanian itu sidak ke lapangan. Artinya membawa dokter, mengurus dan mengawasi barangkali ada hewan atau ternak yang kira-kira menular yang mana ini langsung kita imunisasi. Nah, tentunya dengan program kita langsung sidak ke lapangan ini mengurangi angka kematiannya hewan. Jadi kita tidak berpikir dan terus memikirkan manusianya saja, tapi peternakan juga kita harus dipikirkan. Sehingga kita hadir di sini untuk bisa membantu para peternak supaya terjamin kesehatannya dan tidak ada virus yang menular kepada manusia. Mantap. Atur nuhun Pak Bupati, abi badeka Pak Kapolresta Bandung, Pak Kombes Pol Pak Kusworo Wibowo, SASK MH. Ya kumaha bagaimana update perkembangan situasi Kamtibnas di Kabupaten Bandung, pembangunan di Kabupaten Bandung saat ini selama tahun 2020 dibandingkan tahun 2020 trennya meningkat anapi menurun Pak. Baik.
kalau kita bicara data berkaitan dengan perbandingan angka kejahatan tahun 2021 dibandingkan 2022, alhamdulillah berkat kerjasama antara pemerintah daerah, TNI Polri, dan masyarakat untuk mensupport bahwa keamanan itu adalah tugas kita bersama untuk menjaga keamanan. Karena kalau situasinya nggak aman, tentunya yang merasa rugi juga kita semua. Sehingga alhamdulillah dibandingkan dengan 2022 mengalami penurunan sebesar 4%. Yang 2021 angka kejahatan itu mencapai 1.719 kasus. Di 2022 itu turun menjadi 1.649. Namun alhamdulillahnya angka ungkap kasus itu meningkat justru dari 2021 ke 2022. 2021 kasus yang terungkap dari 1.719 sebanyak 1.100 sekian. Sedangkan di 2022 itu tembus di angka 1.300-an sekian. Ya mungkin alhamdulillah berkat kerjasama tadi dengan pemerintah daerah dan kami juga selalu melihat data ANEF di mana kejahatan itu banyak terjadi, maka patroli kami tingkatkan di sana. Walaupun teori gelembung balon juga terjadi, sehingga apabila di suatu titik kita melakukan patroli ditingkatkan, tentunya kejahatan akan berpindah ke tempat lain. Terus kita akan terus melakukan ANEF, analisa dan evaluasi terkait dengan kejahatan. Dan kami juga menekankan kepada warga masyarakat untuk bisa menginformasikan kepada kami terkait dengan adanya kejahatan, sehingga kepolisian dengan masyarakat sejalan seiring sama-sama menjaga keamanan. Dan juga kami selalu menargetkan golden time dari setiap kejahatan supaya status quo-nya TKP itu tetap terjadi, tetap terjaga. Dan juga saksi-saksi kunci tetap bisa kita temui sebelum mereka meninggalkan tempat. Nah, mohon anu dimaksud golden time. Nah, meureun we ieu pamiarsa bruk-brak naon golden time teh cenah. Uningan mah golden anu ulah emas teh gitu ya. Time. Golden naon? Golden teh time. time teh waktu. Nah, dijikeun. Tah ieu jam teh bermasa deh. Tapi kumaha Pak Kapolres? Golden time yang kami maksud adalah waktu keemasan untuk bisa mengungkap kasus dan suatu perkara. Karena seandainya kita lambat datang ke TKP, tentunya TKP itu rusak, baik itu oleh faktor manusia atau faktor alam. Seperti adanya sidik jari, kemudian adanya barang bukti, alat bukti kejahatan yang ditinggal di situ. Dan tentunya saksi-saksi kunci juga tidak bisa selamanya ada di TKP, sehingga dengan kecepatan petugas datang ke TKP itu kita bisa mendapatkan barang bukti yang cukup di lapangan dan juga saksi-saksi kunci yang bisa kita temui dan kita bisa ambil keterangannya. Upami kasus tindak kriminal anu paling menonjol, ya salami tahun 2022 teh naon Pak? Karena bicaranya setahun, pastinya banyak kasus yang menonjol. Namun kalau kami lihat yang paling menonjol diantaranya adalah bagaimana kasus ormas satu dengan ormas yang lain ini melakukan penganiayaan, pengeroyokan secara bersama-sama yang mengakibatkan meninggal dunia salah satu pihak. Nah, di sini tentunya yang kami harus lakukan adalah mengungkap siapa pelaku pembunuhan, penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Yang pada saat itu kami lihat hanya jenazah yang berlumuran darah dan minimnya saksi. Itu kami harus ungkap siapa pelakunya. Kemudian kami juga harus bisa mereduksi motivasi daripada kelompok yang meninggal dunia untuk tidak main hakim sendiri. Sehingga kami bagi tim yang untuk menyelidiki siapa pelaku pembunuhannya atau penganiayaan yang mengakibat meninggal dunia, dan juga kami harus bagi tim untuk menjaga kondusivitas wilayah. Kami datangi kelompok-kelompok tersebut agar memastikan tidak ada yang main hakim sendiri. Karena apabila ada yang main hakim sendiri tentunya itu akan menjadi problem permasalahan hukum baru. Nggak dibenarkan, tidak dibenarkan dendam yang mengakibatkan karena adanya pihaknya yang meninggal dunia, kemudian pihak yang bersangkutan melakukan kekerasan lagi terhadap pihak yang lain, sehingga seandainya itu terjadi maka yang bersangkutan pun akan berposisi sebagai tersangka. Percayakan kepada kepolisian, saya waktu itu minta 3 hari dan alhamdulillah tidak lebih dari 2 hari kita bisa amankan pelakunya. Dan juga ada juga pelaku pembunuhan berencana yang belajarnya dari internet. Bagaimana melakukan pembunuhan
yaitu yang bersangkutan belajar dari internet, melakukan perencanaan pembunuhan dari sebulan yang lalu, membeli jaket driver online supaya bisa nerobos masuk rumah dengan mudah dengan alasan mengantarkan paket. Setelah masuk dalam rumah, target itu dalam jarak serangan dan secara tiba-tiba langsung melakukan penusukan kepada korban. Dan juga banyak lagi perkara-perkara lain seperti pencabulan di suatu lembaga pendidikan keagamaan, yang mana ini juga mengakibatkan banyak sekali perhatian dari publik karena kita melihat kejadian-kejadian apa ini maksudnya kejadian menonjol. Dia mengakibatkan perhatian publik atau korbannya pejabat publik atau kerugiannya besar. Nah, di antara itu yang kami anggap sebagai kejadian menonjol di 2022. Salajengna Polresta Bandung ya aya edukasi naon ka masyarakat pikeun Tang Tosa tadi aya dugi ka internet oge ieu teh aya andilna oge gitu pikeun ieu teh kasus kriminal. Nah, Polresta Bandung ngayakeun naon sosialisasi ka masyarakat? Ya, baik. Dalam press conference kami juga melakukan himbauan kepada warga masyarakat bahwa azas legalitas itu kan di pasal 1 ayat 1 di mana tidak dapat dipidana seseorang kecuali aturannya terlebih dahulu dibuat. Dengan adanya peraturan ini dibuat, maka seseorang tidak bisa mengatakan bahwa saya tidak tahu kalau ini melanggar hukum. Sehingga dengan adanya aturan tersebut, kami harapkan agar masyarakat tentunya tidak melanggar hukum. Karena setiap perbuatan pelanggaran hukum pasti ada konsekuensinya. Dan tentunya peran orang tua juga kami minta untuk selalu melakukan pendampingan terhadap apa yang dilakukan pada anak-anaknya mereka. Sehingga apa yang dikonsumsi dari dunia maya itu tidak serta-merta diadopsi. Dan juga pengaruh daripada lingkungan. Sebaiknya kita pilih pengaruh lingkungan atau kita harus menjadi pembawa dampak baik buat lingkungan-lingkungan kita. Seandainya ada pihak-pihak, ada kelompok atau teman kita yang mau melakukan perbuatan yang tidak baik, tentunya kita harus bisa menetralisir dan membawa ke jalan yang benar. Siap, atur nuhun Pak. Abi bade ka Pak Dandi. Pak Dandim, ya untuk evaluasi kinerja program non wae di kerja Kodim 0624 Kabupaten Bandung ieu salabi tahun 2022. Terima kasih Kang Iko. Baik untuk program-program dari Kodim 0624 Kabupaten Bandung, tentunya Kodim ini selalu mendukung program-program yang sudah menjadi kebijakan Bapak Bupati Kabupaten Bandung. Segala program yang sudah dicanangkan oleh Pak Bupati kita selalu dukung. Dalam hal ini program-program ini kita laksanakan melalui kegiatan pembinaan teritorial. Jadi perlu diketahui saat ini pembinaan teritorial itu sudah merupakan fungsi utama di TNI Angkatan Darat. Sehingga kegiatan pembinaan teritorial ini harus benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat manfaatnya. Bukan saja untuk kepentingan pertahanan, tetapi juga dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi kesulitan rakyat. Seperti yang pernah kita dengar juga perintah dari Bapak Kasat, Bapak Pangdam bahwasanya kehadiran TNI Angkatan Darat terutama bagi kami Satuan Komando Kewilayahan itu harus mampu menyelesaikan persoalan-persoalan atau kesusahan yang dihadapi oleh masyarakat, terutama kami yang berada di wilayah Kabupaten Bandung. Kegiatan-kegiatan tersebut sudah dilaksanakan oleh seluruh Babinsa yang ada di wilayah dengan kegiatan-kegiatan yang sangat beraneka ragam. Tentunya kegiatan Binder ini baik dari kegiatan yang fisik maupun non fisik. Ya, kegiatan fisik ini dapat dilakukan contohnya salah satunya kegiatan karya bakti, membantu masyarakat. Kemudian kemarin juga Pak Bupati sudah memberikan support kepada Kodim untuk melaksanakan TMMD, sehingga memang kami laksanakan TMMD juga bersinergi dengan pemerintah daerah, termasuk juga kami dapat dukungan dari Pak Kapolres untuk pelaksanaan personelnya. Ini salah satu contoh kegiatan fisiknya, termasuk kegiatan ketahanan pangan. Kemudian untuk non fisiknya tentunya kami juga bersinergi dengan Kesbangpol untuk dalam rangka kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan,
pembinaan kerukunan umat beragama, termasuk pembinaan ormas. Ini juga kami laksanakan secara bersama-sama, baik dengan Kesbangpol, dengan Satpol PP maupun dengan Polres, sehingga kita setiap melangkah apa yang kita lakukan di daerah ini semua atas dasar merupakan kebijakan-kebijakan yang sudah ditentukan atau diprogramkan oleh Pak Bupati, dan kami laksanakan secara bersama-sama baik dari Kodim, dari Polres maupun dari OPD yang ada di Kabupaten Bandung. Demikian kami dapat sampaikan. Janten prioritas utama Pak Bupati dalam pemulihan ekonomi di Kabupaten Bandung seperti sekumaha itu, Pak? Dalam pemulihan ekonomi itu memang ini kita sudah selaras ya dengan apa yang sudah diinstruksikan oleh Pak Presiden, bahwa ada dua masalah yang saat ini lagi kita hadapi. Ya, kalau kita berbicara pandemi COVID-19, pemerintah daerah, TNI Polri kompak, ya, sehingga capaian untuk vaksinasi itu pada saat itu cepat, karena Pak Dandim bergerak, Pak Kapolres juga bergerak, sampai kepada Babinsa, Babinmaspol juga bergerak. Nah ini berpengaruh juga terhadap laju pertumbuhan ekonomi, ya. Sehingga tahun 2021 akhir, tahun kemarin itu, LPE kita itu dari minus 1,87 itu meningkat 6% menjadi 3,58%. Nah, Desember ke sini tentunya bagaimana untuk percepatan pemulihan ekonomi, maka tadi kita ada program pinjaman modal bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan. Nah, ini sudah berjalan, timbul lagi inflasi. Nah, sehingga di inflasi ini kita ada intervensi anggaran, baik itu kita memberikan berupa sembako kepada buruh misalkan, kepada masyarakat atau lansia yang orang tua yang sudah tua. Terus kita juga bantuan modal kepada ibu rumah tangga dan kepala keluarga. Jadi ibu janda sebagai kepala rumah tangga karena tidak punya penghasilan, kita kasih permodalan. Itu kita kasih permodalan dalam rangka menyikapi inflasi. Ada lagi program yang sifatnya bansos, bantuan, dan termasuk kepada guru ngajar dan sebagainya. Kita lakukan itu semua sehingga stabilitas inflasi kita relatif stabil. Dari kemarin 4,7 menurun sempat di 4,1, saat ini sudah di 5,2. Nah tentunya ini fluktuatif, artinya kita harus kontrol setiap bulannya. Saya dengan Pak Kapolres, Pak Dandim selalu diskusi bagaimana untuk bisa menyikapi, dan tentunya Pak Dandim, Pak Kapolres juga bergerak juga di lapangan sama, karena ini juga sama dalam rangka dua masalah ini ya. Apalagi sekarang Pak Presiden instruksi lagi, bahkan kalau sudah booster 3 ya langsung kepada booster yang keempat. Ini sudah ke arah ke sana, tapi inflasi harus tetap berjalan. Nah tentu program inilah yang tentunya kita lakukan. Di samping itu juga ada yang programnya padat karya. Jadi masyarakat tidak punya kegiatan, kita kasih kegiatan, mereka mendapatkan upah. Nah ini ada padat karya. Terus yang selanjutnya saya ada program tambahannya di antaranya adalah membuat rumah, memperbaiki rumah tidak layak huni. Setahun itu 7.000 rumah. Ya, dan tahun kemarin terrealisasi 7.300, tahun ini insya Allah 7.500. Tahun depan tentunya kita tetap anggarkan di 7.000 rumah. Nah ini semua kita kolaborasi dengan semua, dan tentu saya selalu sounding dengan DPR RI yang Jabar 2, baik itu DPRD provinsi, semua kita akomodasi dan tentunya komunikasi yang lebih baik. Dan alhamdulillah tergambar saat ini PAD kita dari 960 miliar tahun kemarin sekarang insya Allah tembus di 1,2 triliun. Ini tentu berkat kerjasama semua. Jadi hasil daripada kolaborasi, dan mudah-mudahan ini terus kita lakukan, dan tahun depan tentunya ini sebentar lagi kita detik-detik akhir tahun 2022, tahun 2023 kita sudah persiapan lagi program. Nah tentu selama ini saya selalu minimal 1 bulan sekali kita kumpul dengan Forkopimda ya, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Danlanut semua, dan terus Pak Kajari membicarakan apalagi dalam kondisi yang saat ini penuh dengan bencana. Ya setiap keputusan ini apakah tanggap darurat atau apapun itu kita lakukan selalu komunikasi. Nah tentu dalam kesempatan ini juga kami membantu juga warga Cianjur nih, karena kemarin sudah ada instruksi dari Pak Mendagri bahwa daerah boleh membantu untuk ke Cianjur. Di samping saya kemarin sudah memberikan bantuan ASN, ya juga dari APBD kita akan dorong. Insya Allah kita akan dorong sekitar 1 miliar lah untuk bantuan kepada Cianjur. Masya Allah, siap.
Kayak orang baris lajang deui tah pamirsa buruk-brak tapi satacana pamirsa buruk-brak anu baris ngiring dina dangat ayeuna mangga telepon di 540 genep 77 sakadeui mangga telepon di 540 genep 77. Ulah kemana-mana tetap di Buruk-brak TVRI Jawa Barat. Aturun pamirsa masih kene kabarungan Buruk-brak ya di dangat ayeuna masih kene ngangkat jajaran nyata urang baris menerawang kumaha pembangunan nu aya di Kabupaten Bandung ya. Program kerja yang sudah dilakukan dan sedang dilakukan begitu Pak ini maupun yang dilakukan jajaran Polres Bandung agar menumbuhkan kembali kepercayaan dari masyarakat kepada jajaran kepolisian apa yang sedang dilakukan dan kedepannya akan melakukan apa saja. Oke. Pengen jawab pertanyaan tapi lagunya sedih pisan jadi mau jawab mau sedih mahnya punten sok curhat jadi bari curhat iya jadi memang dalam rangka apa tadi? Jadi dalam rangka menumbuhkan kepercayaan kepada kepolisian, langkah apa saja? Jadi dalam rangka mewujudkan kembali kepercayaan masyarakat, tentunya kami harus mulai kembali. Tadi lagunya sedih, sekarang kok jadi nggak ada lagunya nih? Jadi yang pertama harus dari dalam internalnya Polri-nya dulu. Kami tingkatkan motivasi dan kesadaran diri dulu. Kami juga menggandeng beberapa pihak ketiga yang bisa meningkatkan kolbu dan juga para tokoh agama dan juga bagaimana kami berupaya untuk menyadarkan anggota bahwa pelayanan tanpa pamrih memberikan pelayanan yang tulus ikhlas itu penting. Kemudian yang kedua, kami juga melakukan upaya-upaya apa yang menjadi harapan masyarakat tentunya. Di antaranya kami melaksanakan kegiatan Jumat Curhat. Kurang lebihnya mirip-mirip kayak sahabat desanya Pak Bupati lah gitu. Cuman di situ kami melakukan kegiatan menampung apa yang menjadi curhatan masyarakat. Di situ masyarakat bercerita tentang adanya penjualan miras ilegal, kemudian adanya sabung ayam, adanya premanisme yang jual minuman minuman air air mineral tapi angkanya tinggi gitu. 1 gelas aqua bisa harganya bisa 10.000 dan lain sebagainya. Di situ kami langsung menindaklanjuti dan kami memberikan nomor handphone kami pribadi, nomor handphone Kapolsek pribadi, dan Instagram, medsos kami berikan, sehingga masyarakat bisa kapanpun memberikan informasi kepada kami. Dan kami sampaikan bahwa masyarakat ingin memberikan informasi, jangan sampai masyarakat main hakim sendiri. Jadi seandainya ada yang informasikan terkait dengan minuman keras, ada yang judi, perjudian, informasikan kepada kami, Bapak Ibu tinggal tunggu di rumah, tunggu informasinya dari kami. Begitu anggota kami meluncur ke TKP, kami foto, kami kirim. Melakukan penindakan di lapangan, kami foto, kami kirim. Pada saat kami press release, press conference dengan media, kami undang. Bapak Ibu berkenan nggak? Karena Bapak Ibu punya andil dalam menciptakan keamanan, tentunya kami beri reward. Dan pada saat rilis tersebut, para kiai yang tokoh agama setempat juga kami informasikan, dan rilis bersama-sama kita. Inilah kinerja kami bersama-sama dengan pemerintah daerah, dengan Pak Dandim, sinergitas kami juga berjalan. Selain itu, kami juga ada program, kami baru melaunching aplikasi Sikasep. Bukan Sikasep artinya ganteng, cakep, bukan. Singkatan dari Surat Keterangan Kehilangan SPKT Online. Sebetulnya kalau disingkat sih Sukasep, tapi kan nggak Sunda pisan gitu kan Sukasep. Jadi kami plesetkan sedikit jadi Sikasep. Jadi masyarakat kalau surat kehilangan nggak perlu datang ke Polres Pak sekarang. Tapi nggak semua surat-surat berharga, ya hanya surat-surat yang tidak beresiko seperti SIM, KTP, buku tabungan, ijazah, nah seperti itu ada keterangannya.
Jadi tinggal unduh, download aplikasi Sikasep Polresta Bandung. Nanti ada, baru keterangan apa yang hilang, biodatanya dicantumkan, hilangnya di mana, kapan, nanti dikirim ke Polresta Bandung. Polresta Bandung verifikasi. Setelah kita verifikasi, kita kirim yang nggak sampai 5 menit, mereka bisa dapat jawabannya, mereka bisa download sendiri, bisa print sendiri untuk digunakan. Kemudian juga kita ada kegiatan layanan lagi, SKCK online, SKCK delivery, kemudian ada SIM keliling dan lain sebagainya. Kalau kami ceritakan semua satu persatu, ada 53 program unggulan kami, takutnya nanti keburu Isa, waktunya keburu selesai. Cuman di MPP kan ada di MPP. Oh ada, ada di MPP, ada di Mall Pelayanan Publik. Di pelayanan publik. Di Mall Pelayanan Publik teh ya. Langkah inovatif dari Bapak Pangdam membuat BIOS yang bisa digunakan untuk masyarakat. Dan ini sudah pernah diuji coba juga. Kalau dilihat dari nilai ekonomisnya, BIOS ini lebih hemat kalau dipakai daripada pupuk biasa. Memang harus perlu proses pembelajaran dulu karena BIOS ini harus difermentasi dulu baru bisa diaplikasikan. Saya memang BIOS teh, engke ke Pak Dandi mentau ya BIOS opat-opat. Kayak teteh melak cengekna langkung lada, langkung ageng. Ya pokoknya mantep memang BIOS opat-opat teh. Ayo balik ke Pak Bupati. Pak Bupati, ekonomi heula atanapi kesehatan heula? Alasan apa? Ekonomi dan kesehatan ini salah satu dan dua hal yang tentunya harus bersamaan. Ya. Kesehatan paling utama karena dengan sehat kita bisa mencari ekonomi. Tentu dalam rangka memenuhi hak dasar masyarakat, kita menghitung berapa perbandingan atau perbandingan antara penyedia sarana prasarana dengan kondisi masyarakat. Karena jumlah Kabupaten Bandung itu jumlah jiwanya ada 3,66 juta jiwa. Saat ini ketersediaan rawat inap baru di 2.500-an. Sehingga saya menambah 5 buah rumah sakit ini dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan merupakan hak dasar masyarakat. Tentu kesehatan ini lebih penting. Dan ekonomi pun ini beriringan. Artinya sehat dulu, ekonomi tetap kita pertahankan dan kita perjuangkan. Wah, eta teh jangan upami teu sehat kumaha bade icalan. Upami aya ladang ekonomina gitu nya tapi teu sehat sarua we jeung moho. Harapanna ringkes kanggo Kabupaten Bandung kumaha. Harapannya tetap kanggo semangat. Masyarakatna oge ieu teh. Tetap semangat, jangan putus asa bahwa kesempatan itu selalu ada. Saya insya Allah dengan konsep servant leadership bahwa saya sebagai pemimpin adalah sebagai pelayan, bukan pemimpin sebagai raja. Saya akan buktikan bahwa hal ini akan kita lakukan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bandung. Beda spikana. Aduh. Hatur nuhun Pak Bupati, hatur nuhun Pak Polres, hatur nuhun Pak Dandim, tos tongkap diadat ayeuna sukses sehat salawasna kanggo Bapak mugi we Kabupaten Bandung langkung bedas. Ya. Sim kuring Frederico sangreng-rengan anu mancen tugas ngahaturkeun nuhun apunten bilih kalepatan sareng kakirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Masya Allah, Kang Yudi, segala gitu, ayah di Kabupaten Bandung banyak. Sumohon. Pokoknya makin laras. Jalan di Dantosan mau uih ke Pangalengan abi. Oh gitu. Sumohon. Jalannya mah caket. Istilah bahasa Sunda ngandung arti terbuka. Puguh tujuanana kaharti masalahna tetep aya aturan mi butuh kejujuran teu bisa sambarangan gumantung kepentingan brukap dina dialog sangkan brak-brak masalahna jejerna silih asah asih asuh sangkan brak-brak masalahna rakyat jeung pamarentah Dah kumaha Pak Bupati. bruk-brak sangkan brak-brak masalahna jejerna silih asah asih asuh sangkan brak-brak masalahna rakyat
izin pemerintah. Kenapa kumaha? Harus wajib kudu Ada atunya. brubrak yang beras. Ulah lapantengkan beras brubrak tiap dinten Salasa tabulina dekat tabu genap sonten di TPRI Jawa Barat. Hatur nuhun.